siang dan semangat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Iya, gimana sehat. Oke. Masih ingat jadwal kita? Masih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Alun, pimpin doa. Iya. Biar diberi kelancaran, mudahan. Mari teman-teman, belum mengalami pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alun. Sebelumnya saya presensi dulu yang tidak masuk hari ini. Alun ada ya tadi. Anissa, Arifah, ya, Asifah, Bungsu, sakit ya, semoga lekas sembuh. Cesa, Danis, Diana, Diska, Dina, Elsa, Fadila, Fatia, Penny, Gani, Khairul, sakit, Latifah, ya, yang tidak masuk dua sisa ya. Oke, nah sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Teks ceramah. Ya, kemarin ya kita pelajari teks ceramah tentang apa? Tentang apa, yo? Nah, apa Anissa? Tentang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Iya, pengertian teks ceramah. Lalu apa lagi? Ciri-ciri teks ceramah. Terus manfaat teks ceramah. Oke, nah untuk hari ini kita akan melanjutkan materi teks ceramah. Ya. Tetapi yang akan kita pelajari itu nanti ke isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, jadi kalian nanti dapat menganalisis isi yang berupa fakta dan opini, lalu dapat menganalisis kebahasaannya. Itu untuk yang pengetahuan. Kalau untuk keterampilan, nanti kalian menyusun kerangka ceramah, lalu membuatnya menjadi teks ceramah yang utuh. Ya. Itu nanti kalian dapat membuatnya di video, ya, lalu bisa di-upload di mana, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya nanti ya kalian dapat menganalisis isi dengan struktur, lalu menganalisis kebahasaan teks ceramah. Untuk yang keterampilannya nanti menyusun kerangka dan juga mengembangkan kerangka itu menjadi teks ceramah yang utuh. Sudah ada gambaran untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Masih ingat apa itu fakta dan opini? Fakta itu seperti apa? Opini seperti apa? Fakta itu kejadian yang bagaimana? Iya, yang sebenarnya. Kalau opini? Belum tentu atau pendapat kita. Oke. Nah, selanjutnya struktur teks ceramah. Ada berapa di sana struktur teks ceramah? Oke. 3. Apa saja? Pendahuluan, isi, Nah, pendahuluan, isi, penutup. Oke, betul. Pendahuluan itu tolong dibacakan. Asifah. Yang keras.
Ya, berisi simpulan dan rangkuman. Lalu penutup Cesa. Nggak kelihatan. Ganti. Danis. Yang penutup berupa argumen berbicara berkaitan dengan pendahulu atau tesis pada bagian ini mengemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen berbicara. Ya, jadi penutup itu seperti dia memperkuat argumen ya, seperti dia menjelaskan ulang, penegasan ulang. Ya. Nah. Lalu berikutnya ini ke contoh analisis strukturnya. Efektif. Terus satu lagi, ada lagi tuh yang tidak biasa. Nah, betul, literatur. Nah, oke, itu menggunakan istilah itu namanya. Ya. Jadi kan tidak biasa digunakan setiap hari. Itu namanya kata-kata teknis atau istilah. Oke, jelas? Nah, kalau sudah masih ada lagi kebahasaan. Tolong dibacakan Diska. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebagai baik. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, karena itu. Oke, ya. Konjungsi hubungan sebab akibat. Nah, di situ contohnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian itu konjungsi. Konjungsi atau kata apa namanya? Kata lainnya yang familiar, konjungsi atau kata konjungsi atau kata selama yang sampai di sini ada pertanyaan tidak? Jadi ini tadi sudah struktur teks rama, lalu ciri kebahasaannya, lalu menyusun teks rama. Dari ketiga hal ini masih ada yang bingung? Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu materi yang saya sampaikan. Nah, sekarang kalian di dalam kelompok, ini sudah berkelompok. Nah, lalu yang ibu bagikan itu di halaman 4, lembar ketiga maksudnya, lembar ketiga dan 4. Itu ada contoh teks, judulnya apa? Pentingnya berbahasa santun. Dari teks ini silahkan dianalisis, ya, dianalisis di dalam kolom itu. Ibu sudah menuliskan isi itu berarti secara keseluruhan teksnya itu isinya apa. Lalu bagian struktur ada pendahuluan, isi penutup, carilah di sini. Lalu kebahasaannya, istilah, konjungsi, kata sapaan, kalimat persuasif dan kalimat kompleks. Silakan dicari di dalam teks. Oke, Ibu beri waktu 10 menit. Ini diselesaikan dulu. Oke. Ya. Nanti untuk yang keterampilan berbahasanya, membuat teks ceramah, nanti menyusun kerangkanya. Ya. Tapi nanti ini diselesaikan dulu yang menganalisis dulu. Oke, dengan kelompoknya. Nanti setelah selesai 10 menit, Ibu tunjuk setiap kelompok perwakilan dan kelompok lain nanti menanggapi apakah itu sudah benar atau belum. Gitu ya. Oke, 10 menit. Silakan.
kelompoknya Cesa, silakan maju. Kelompok hasil Cesa. Hasil analisis dari kelompok kami. Hasil analisis dari kelompok kami mengenai misi berbagai misi pentingnya berbahasa santun berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata atau kalimat, kesatuan kesantunan berkaitan dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat, berbahasa santun perlu dilestarikan karena sudah menjadi tradisi. Selanjutnya strukturnya. Pendahuluannya yang kelompok kalian analisis paragraf keberapa? Satu dan kedua. Ya, terus Untuk isinya paragraf 3 dan 4. ya isi paragraf 3 dan 4. Terus Menurutnya paragraf 5. penutupnya paragraf 5. 5. Ya, dilanjutkan. Itu apa lagi kebahasaannya? Bahasaannya konjungsi penguatan tentu saja. Kata syafaat mereka anak itu. Kalimat persuasi berbahasa santun seharusnya sudah menjadi tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Kalimat kompleks ketika santunan berkaitan dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu berkaitan pula dengan ketepatan dan pemilihan kata atau kalimat. Dua, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung makin menurut kesantunannya dibandingkan dengan zaman dahulu ketika kanak-kanak. Oke. Silakan dikomentari kelompoknya Alung. Komentar kelompoknya siapa? Diska bagaimana? Komentarnya itu sudah benar belum strukturnya? Sudah. Terus kebahasaannya? Bagus. Bagus atau benar? Lalu? Benar. Masukkan untuk kelompoknya Diska bagaimana? Cara penyampaiannya lebih jelas. Cara penyampaiannya dibawaan lebih jelas lagi. Dari intonasi lafalnya Perjelas. kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi intonasi, lafal, nada itu diperhatikan, diperjelas. Ya. Ya. Prioritas. Oke, sudah itu hasil dari menganalisis isi berupa fakta dan opini. Ya. Lalu strukturnya apa? Struktur teks apa saja tadi? Pendahuluan, isi, Penutup. kebahasaannya apa saja itu tadi? Konjungsi, kata samaan, kata kalimat persuasif. Ya. Dan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu
berarti dia sudah jadi satu kalimat, ada konjungsinya juga di situ. Ada subjek, predikat, objek, keterangan, konjungsi. Nah, ingat toh, itu pelajaran waktu SMP atau SMK atau SD? Nah, SMP. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu sudah ada di lembar kerja kalian. Itu menyusun kerangka ceramah, ya. Nanti silahkan dilanjutkan. Kita untuk minggu depan ya. Oh ya. Nah, jadi saya bertanya lagi sekali lagi, apa yang kalian peroleh hari ini mengenai tes ceramah? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo alum, apa saja yang kita pelajari hari ini yang kalian dapat? Dapat ilmu. Dapat ilmu tentang apa? Tentang Teks ceramah yang meliputi apa saja? Yang meliputi apa saja? Struktur dan perbahasaan, istilah. yaitu kebahasaan. Produksi. Itu juga kebahasaan. Oke, berarti kalian sudah ya bisa memahami untuk struktur dan kebahasaan teks ceramah. Ya. Oke, nah, bagaimana perasaan kalian siang ini? Senang. Besok kita seperti ini lagi senang? Lalu bagaimana penjelasan saya? Apakah terlalu cepat atau suaranya tidak jelas atau bagaimana? Sudah jelas? Untuk kegiatan minggu depan silakan disusun untuk kerangka ceramahnya, ya. Lalu dikembangkan sekalian menjadi teks ceramah yang utuh. Lalu kalian merekam ceramah, ya, di video maksudnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Itu untuk nilai keterampilan, ya. Ini kan nilai pengetahuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Oke, tetap semangat, selalu jaga prokes, ya, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri, silakan dari kelompok yang aktif, tadi Ibu lihat kelompoknya alum, tapi alum tidak ingin doa lagi, silakan. Ya. Saya berikan penghargaan bagi Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu kembali, hati-hati di jalan.